Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersaing di level ASEAN, tapi juga sekarang mulai bersaing di level dunia. Yes teman-teman, ini bukan mimpi atau juga bukan sebuah khayalan dari kita semua bahwa tim nasional Indonesia kita sekarang ini sedang bersaing di level dunia. Punya kesempatan untuk kita ambil, kita naturalisasi dan dia memperkuat tim nasional kita. Karena kalau dia datang, top lini tengah kita, punya gelandang bertahan yang bagus. Ini gelandang bertahan yang tidak main-main. Grade A plus kalau bisa saya katakan. Jadi ini sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Pak Erik itu sudah banyak ya langkah-langkah yang bagus, prestasi di tim nasional, maju dari peringkat FIFA juga kita terus bisa meningkat dari 173 atau 174 itu sekarang sudah 133. Sangat baik memang. Dan banyak pemain-pemain juga yang diaspora yang kita ambil. Sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tentunya pemain Indonesia. Jadi ya kita bersabar. Tentunya ada yang lebih diutamakan oleh PSSI dalam hal ini untuk bisa menambah amunisi kuatnya tim nasional kita di putaran ketiga. Ya semoga pemain-pemain terbaik yang diinginkan oleh federasi itu bisa datang, berkumpul dan terus bisa diurus ya dokumen-dokumen mereka untuk bisa menjadi bagian penting dari tim nasional kita yang akan datang. Oleh Romeni tersingkir, PSSI rupanya lebih memilih pemain ini jadi target naturalisasi. PSSI diketahui sedang dalam negosiasi dengan beberapa pemain muda berbakat untuk proses naturalisasi. Beberapa nama yang muncul dalam radar PSSI antara lain Mauro Zelstra, Ole Romeni, dan Ian Maatsen, anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa federasi sedang menjajaki potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI kini fokus pada pemain dengan reputasi besar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional. Ada beberapa nama yang sedang kita urus. Namun untuk pemain dengan nama besar, kami masih dalam tahap negosiasi, ujar Arya Sinulinga dalam pernyataan di video YouTube. Meskipun Arya tidak memberikan rincian tentang identitas pemain yang sedang dibicarakan, ia menegaskan bahwa PSSI serius dalam menjalankan proses ini. Rupanya, PSSI diam-diam sedang melakukan negosiasi untuk pemain naturalisasi terbaru, yang tampaknya bukan Ole Romeni. Ian Maatsen tak kunjung dipanggil Belanda, akankah bela Indonesia susul Miss Hilges? Belanda dikenal sebagai negara yang kaya akan talenta sepak bola, tak jarang, pelatih seperti Ronald Koeman kerap kebingungan memilih pemain terbaik untuk timnya. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh negara lain, termasuk Indonesia, yang kerap mencari pemain berbakat asal Belanda untuk memperkuat tim Garuda. Terbaru, Indonesia sukses merekrut Miss Hilges, bek muda yang menunjukkan kualitas luar biasa saat menghadapi Manchester United. Keputusan Hilges untuk memilih Indonesia daripada tetap membela timnas Belanda cukup mengejutkan. Di usia 24 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan peluang bermain di tim besar Eropa demi bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak yang berpendapat, jika Hilges bersabar, ia mungkin bisa dipanggil ke timnas Belanda, mengingat persaingan ketat di sana dengan pemain top seperti Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt. Namun, Hilges tetap teguh dengan pilihannya. Ia mengungkapkan keputusannya didasari oleh rasa bangga dan ingin membanggakan keluarganya dengan membela merah putih. Persaingan di timnas Belanda memang sangat ketat, sehingga memilih Indonesia dianggap langkah yang tepat bagi Hilges untuk bersinar. Salah satu alasan lain mengapa Hilges memilih Indonesia adalah kurangnya kepercayaan dari Ronald Koeman terhadap beberapa pemain muda berbakat. Beberapa pemain seperti Steven Bergwijn dan Ian Maatsen bahkan mengaku kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan yang layak di tim senior Belanda. Maatsen, yang saat ini bermain untuk Aston Villa, merasa dirinya layak untuk membela tim senior, namun hingga kini hanya dipanggil untuk timnas U21. Maatsen secara terbuka menyatakan kekecewaannya di media, berharap bisa segera dipanggil ke tim utama. Namun, seperti yang terjadi dengan Hilges, Maatsen mungkin perlu mempertimbangkan kembali masa depannya, terutama setelah melihat perhatian besar yang diterima Hilges dari Indonesia. Dalam pertandingan melawan Manchester United, Hilges menunjukkan performa luar biasa.
Meski sempat dianggap sebagai pemain biasa di Liga Belanda oleh Koeman, Hilgers berhasil meredam serangan dari pemain bintang seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Penampilan impresifnya ini membuktikan bahwa ia layak mendapat perhatian lebih. Tak hanya mendapatkan pujian dari publik internasional, Hilgers juga langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Beberapa warga negara Indonesia, WNI, di Belanda bahkan berfoto bersama Hilgers sambil membawa bendera merah putih, sebagai bentuk dukungan penuh untuk sang pemain. Meski belum menjalani debut resmi bersama tim Garuda, dukungan dan cinta dari masyarakat Indonesia terus mengalir di akun media sosialnya. Menariknya, sahabat dekat Hilgers, Ian Maatsen, yang juga merupakan pemain keturunan Indonesia, bisa jadi merasa iri melihat perhatian besar yang diterima Hilgers. Keduanya bermain bersama di tim junior Belanda, namun nasib mereka kini berbeda. Hilgers memilih Indonesia, sementara Maatsen masih setia membela Belanda. Namun, perhatian luar biasa yang diterima Hilgers mungkin bisa menjadi dorongan bagi Maatsen untuk mempertimbangkan bergabung dengan Indonesia di masa depan. Dengan keputusan Hilgers yang resmi memilih Indonesia, Belanda kini kehilangan salah satu bakat mudanya. Mantan pemain legendaris Belanda, Robin van Persie, sempat mengungkapkan penyesalannya atas keputusan Hilgers. Van Persie menyatakan bahwa jika Hilgers bersabar sedikit lebih lama, mungkin Koeman akan memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat luar biasa dan masih sangat muda, seharusnya dia punya masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, ujar Van Persie. Meski Belanda kehilangan Hilgers, mereka mungkin juga harus bersiap kehilangan Ian Maatsen di masa depan. Isu tentang Maatsen yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia sudah ramai diperbincangkan di media Indonesia. Namun, proses ini mungkin akan sulit, mengingat Maatsen sudah pernah bermain untuk Belanda U21 dalam kompetisi resmi. Unggahan ini kode pemain Aston Villa Ian Maatsen segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Akun Instagram @oranye_Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen dan Miss Hilgers saat memperkuat timnas Belanda U21 pada September tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, akun di atas menulis caption, "Selamat pagi dunia." Bersandingnya Ian Maatsen dan Miss Hilgers dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas pemain keturunan, yakni @footballtalenesia dan @pemain keturunan. Akun yang kerap mendapatkan informasi A1 soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Miss Hilgers, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen akan sedikit mirip seperti Maarten Paes. Proses perpindahan federasi Maarten Paes sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Meski tajuknya U21, pemain 23 tahun masih diizinkan membela timnas Belanda U21. Padahal, sesuai statuta FIFA pasal 9 ayat 2.c soal perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21 tahun. Saat itu, Maarten Paes masih membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun tepatnya di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tanggal 15 November tahun 2020. Beruntung lewat argumen kuat dari PSSI, FIFA mengizinkan Maarten Paes untuk berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kasus yang sama juga dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela timnas Belanda U21.